Sahabat F, bagaimana kabarnya hari ini? Seperti biasa, sebelum pelajaran kita mulai, silahkan berdoa dulu dan mengisi absen dari tautan yang saya kirimkan berikut ini ya. Sudah absen semua ya? Baik, semoga hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Dari kompas.com per 30 Oktober 2020, virus corona ini sudah menginfeksi lebih dari 45,2 juta jiwa penduduk dunia. Virus corona masih ada dengan korban yang terus bertambah setiap harinya. Nah, untuk itu saya tidak pernah bosan untuk selalu mengingatkan kepada kalian agar selalu melaksanakan protokol kesehatan. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bentuk-bentuk mobilitas sosial. Adakah yang masih ingat bentuk-bentuk mobilitas sosial itu seperti apa? Pertemuan sebelumnya kita membahas tentang mobilitas sosial vertikal, mobilitas horizontal, mobilitas intragenerasi, dan antargenerasi. Ya, bagus membahas tentang mobilitas sosial horizontal yang terdiri dari dua, yaitu intragenerasi dan antargenerasi. Mobilitas sosial vertikal ada dua juga, yaitu social climbing dan social sinking. Nah, sekarang siapa yang bisa memberikan contohnya dari masing-masing atau salah satu saja dari mobilitas sosial yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Mobilitas sosial horizontal adalah pemindahan wilayah dinas seorang pekerja PNS dengan jabatan yang sama. Oke, bisa, bagus. Baiklah, kita lanjutkan materinya. Mobilitas sosial merupakan perpindahan status sosial yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok ke status sosial lain dalam masyarakat, di mana hasil dari perpindahan status sosial tersebut bisa menjadi lebih tinggi, lebih rendah, atau tetap sederajat. Nah, mengapa perpindahannya bisa berbeda-beda? Nah, karena mobilitas sosial terbagi menjadi beberapa bentuk yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, terjadinya bentuk-bentuk itu tidak bisa terlepas dari adanya faktor pendorong dan penghambatnya, serta saluran-saluran yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan status sosial kita. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, membuat peta konsep tentang faktor pendorong dan penghambat serta saluran mobilitas sosial. Yang kedua, menganalisis faktor pendorong penghambat mobilitas sosial dengan teliti, menganalisis saluran mobilitas sosial dengan teliti, dan yang kelima, menyajikan dan mempresentasikan hasil analisis faktor pendorong dan penghambat serta saluran mobilitas sosial. Untuk kegiatan pembelajaran hari ini, kita akan berdiskusi, tanya jawab, presentasi kelompok, dan ada refleksi. Untuk penilaian ada 3. Yang pertama, penilaian sikap. Ini dari kehadiran dan keaktifan kalian selama mengikuti pembelajaran. Yang kedua, pengetahuan. Ini dari tes tulis di akhir pembelajaran nanti. Dan yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Ini dari hasil diskusi dan presentasi yang kalian lakukan. Silahkan kalian mengamati gambar yang saya kirimkan berikut ini dan silahkan kalian berikan pendapat kalian. Terkadang manusia melakukan cara curang untuk menaikkan mobilitas sosialnya, tetapi dengan cara curang manusia malah menghambat mobilitas sosialnya karena perbedaan kepentingan, diskriminasi suku. Ya, bagus sekali pendapat yang disampaikan oleh Anasya, Nadine, dan juga Atta, bahwa mobilitas sosial yang terjadi di masyarakat itu ada banyak sekali faktornya, ada yang faktor pendorong, ada faktor yang menghambat. Jadi untuk meningkatkan status sosialnya kadang itu manusia melakukan berbagai cara, bahkan ada yang melakukannya dengan cara curang. Yang merupakan seorang sosiolog dari Rusia ini menyatakan bahwa proses mobilitas
Silakan buka tautan berikut ini ya. Sudah dibuka ya anak-anak semuanya. Nah, silahkan diperhatikan peta konsep yang ada di bagian paling atas dari tautan yang saya berikan tadi. Nah, itu adalah materi yang akan kita pelajari, yang akan kita diskusikan hari ini, tentang faktor pendorong mobilitas sosial, kemudian faktor penghambat mobilitas sosial, dan saluran-saluran mobilitas sosial. Untuk mudah pemahaman kalian tentang materi yang akan kita pelajari hari ini, dengan menggunakan LKPD yang ada di bagian paling bawah tautan sebelumnya, silahkan kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing dan membahas permasalahan yang muncul pada LKPD tersebut. Bisa dimengerti anak-anak? Nah, untuk bahan pembelajarannya, kalian bisa menggunakan buku paket IPS kelas 8, halaman 88 sampai 93. Kemudian bisa juga menggunakan handout nanti yang sebentar lagi akan saya kirimkan. Dan kalian juga bisa mencari artikel-artikel lain yang berkaitan dengan masalah yang kalian kerjakan dari internet. Silahkan browsing di Google ya. Jadi semakin banyak bahan yang kalian gunakan, maka akan semakin mudah bagi kalian untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di LKPD. Setelah selesai, nanti setiap kelompok akan mempresentasikan hasil dari pekerjaannya, dan kelompok lain bisa menanggapi atau bertanya kepada kelompok yang presentasi. Jika kalian mengalami kesulitan, jangan ragu untuk bertanya ya. Sampai di sini bisa dimengerti ya anak-anak. Oke, waktu 30 menit yang saya berikan untuk berdiskusi, silahkan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Baiklah, waktu berdiskusi sudah selesai. Silahkan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Atau kelompok yang lain yang sudah siap, silahkan. Saya Hawa Safira dari kelompok 3. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nomor 1, setiap kegiatan yang dilakukan oleh manusia selalu ada pro dan kontra dalam pelaksanaannya. Analisislah faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Faktor pendorong mobilitas sosial yaitu struktural. Faktor ini terkait dengan kesempatan seseorang untuk menempati sebuah kedudukan serta kemudahan untuk memperolehnya. Individu. Faktor ini terkait dengan kualitas individu yang dilihat dari segi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ekonomi. Keadaan ekonomi dapat menjadi pendorong terjadinya mobilitas sosial. Jika situasi ekonomi dalam masyarakat cenderung baik, maka mobilitas sosial dapat terwujud.
politik. Faktor ini sangat tergantung pada situasi politik suatu negara. Kependudukan. Faktor ini tergantung pada jumlah penduduk yang ada pada suatu wilayah. Sedangkan Ya, terima kasih Hawa dari kelompok 3 sudah menyampaikan hasil diskusinya. Ya baiklah anak-anak, hari ini semua sudah berdiskusi dan sudah mempresentasikan hasil kerjanya dengan baik, semuanya sudah saling melengkapi. Nah, untuk hasil diskusi dan peta konsep, baik peta konsep kelompok maupun individu, silakan nanti dikirimkan, difoto dan dikirimkan pada tautan pengumpulan tugas. Baiklah, untuk kegiatan hari ini, diskusi kita hari ini, ada yang bisa membantu saya untuk menyimpulkan? Silahkan. Masyarakat kecenderungan mengalami mobilitas sosial yang berbeda-beda lebih besar karena dipengaruhi oleh faktor-faktor pendorong yang bermacam-macam. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Resti dan Alkateda yang sudah membantu saya untuk menyimpulkan. Jadi dalam setiap kegiatan manusia untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya akan selalu menemui yang namanya pro dan kontra. Ada faktor yang mendukung, ada juga yang menghambat. Tetapi dalam penyelesaiannya akan selalu ada saluran-saluran atau ada cara-cara, tempat-tempat yang bisa kita gunakan untuk melakukan suatu perubahan. Ada banyak hal yang bisa menyebabkan terjadinya mobilitas sosial atau yang mendorong mobilitas sosial. Salah satunya adalah faktor struktural. Adanya perubahan struktur di dalam masyarakat. Misalnya ada perubahan dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Maksudnya masyarakat yang awalnya mata pencaharian utamanya adalah petani, kemudian berubah menjadi pekerja sebagai buruh pabrik. Nah, karena banyak lahan pertanian yang sudah dijadikan menjadi pabrik. Kemudian selain faktor pendorong ada juga faktor penghambatnya. Salah satunya adalah kemiskinan. Kenapa kemiskinan bisa menghambat mobilitas sosial, bisa menghambat sosial? Hal ini dikarenakan terkadang kemiskinan sangat membatasi gerak langkah dari masyarakat itu sendiri, seperti tidak bisa melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi karena tidak ada biaya. Jadi tidak bisa melakukan mobilitas sosial naik atau social climbing. Jadi tidak semua orang bisa menggunakan cara yang sama dalam proses meningkatkan status sosialnya. Nah, untuk saluran apa yang paling tepat digunakan, ini tergantung pada diri pribadi masing-masing. Karena kita tidak boleh memaksakan bahwa suatu saluran mobilitas sosial itu merupakan yang terbaik, karena sesuatu yang menurut kita baik belum tentu baik juga untuk orang lain. Misalnya pekerjaan sebagai guru, untuk saya cocok, tapi mungkin untuk kalian ada yang tidak suka menjadi guru. Itu ya anak-anak. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, nah untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang sudah kita pelajari hari ini, silahkan kalian mengerjakan soal yang sudah saya siapkan melalui tautan yang akan saya berikan. Kemudian waktu pengerjaannya adalah 10 menit. Untuk kegiatan refleksi kita hari ini, silahkan masuk ke tautan berikut ini. Nanti silahkan kalian menuliskan apa saja kendala-kendala yang kalian hadapi pada pertemuan. Sebelum saya mengakhiri pertemuan kita hari ini, saya akan mengutip kata-kata dari Steve Jobs yang merupakan salah satu tokoh bisnis yang berasal dari Amerika Serikat, yaitu satu-satunya cara untuk melakukan pekerjaan yang hebat adalah dengan mencintai apa yang kamu lakukan. Semua manusia mempunyai kesempatan yang sama untuk maju, jadi tetap semangat untuk melakukan segala sesuatu sebaik mungkin. Untuk pertemuan selanjutnya, silahkan kalian mempelajari tentang dampak mobilitas sosial. Jangan lupa belajar, jangan lupa jaga kesehatan, dan tetap semangat. Saya akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.